Saipudin ini menurut saya tidak akan kembali, Pak. Dan kedua, tidak mungkin deportasi. Kelihatannya sih nggak balik ya, 80% nggak balik. 50 juta, entah itu ratusan juta, saya nggak tahu. Ya, tetapi kan akhirnya dia ribut sama KC kan, dia ribut sama istrinya KC. Sedikit aja nggak semuanya. Nah, jadi ya si Gilbert kemakan omongannya dia sendiri. Nah itu tadi ya, orang kalau nggak polos, nggak tulus, kejebak. Nah itu kejebak sendiri dia kan, dia ngatain saya anak iblis. Sekarang dia bingung. Nah si Gilbert, Saifuddin anak apa tuh? Anak kuntilanak jadinya. Anaknya Lucifer, anaknya Helel Ben Syakar. Tadi salah satu ciri domba yang sejati. Ya, suara kenabian itu bukan cuma buat ngeresein orang, tapi suara kenabian itu memberikan solusi. Haleluya. Bhinneka Tunggal Ika, silakan. Mana nih Bhinneka Tunggal Ika? Silakan Bhinneka Tunggal Ika. Mikrofonnya dibuka. Shalom Pak Paul. Ya, Pak Bhinneka. Ya, pertama saya ingin mungkin ini Pak ya, mengasah diakonnya dengan perpuluhan. Mungkin Pak, kalau pribadi saya perpuluhan itu memang perlukan Pak untuk gereja-gereja yang murni ya Pak ya. Karena kalau saya pernah ke beberapa daerah Pak, yang desa-desa kecil, mereka tuh memang eksistisi itu karena perpuluhan itu ya Pak ya. Jadi kalau diakonia ini kan di kota-kota besar Pak, ya sumbernya besar Pak Paul. Itu yang pertama. Jadi mungkin saya untuk menambahin aja Pak, kalau perpuluhan itu memang tetap kita harus tetapi harus benar-benar itu kan oknum Pak Paul. Ya, itu yang pertama. Bukan oknum Pak. Itu bukan oknum. Itu memang 90% gereja memanipulasi jemaatnya dengan perpuluhan. Benar, saya setuju. Serius, itu bukan oknum. Kalau oknum itu 100 gereja satu yang begitu, Pak. Kalau ini dari 100 gereja yang 90 kayak gitu, Pak. Artinya apa? Ini bukan oknum, ini memang ada kaderisasi penipuan massal bisnis gereja. Tapi memang begitu, Pak. Misalnya di Betani sendiri ya, Pak. Kalau mau bikin gereja Betani, ditanyain dulu loh, Pak. Betani itu profesional. Bagusnya kalau Betani, saya bukan membelain alma mater saya ya, tetapi memang Betani itu sangat profesional. Di luar segala kelemahannya mereka, ya, artinya nggak cuma semata cari uang, tetapi karyawan pun digaji dengan wajar loh. Ya di Betani ya, kecuali saya nggak tahu ya ada 1-2 itu oknum. Tetapi itu memang di kader Pak, diajarin bagaimana waktu kamu mendirikan gereja, ini siapa donaturnya, ini begini seperti apa. Nah, itu memang ada diajarin bagaimana caranya mendirikan gereja dengan biaya dari jemaat apa segala macam, perpuluhannya bagaimana. Makanya di-push Pak. Nah, ini contoh Betani, GBI apalagi. Gereja-gereja lain banyak itu bukan rahasia lagi, Pak. Nah, tetapi bedanya itu tadi ya. Kalau di alma mater saya sendiri yang non Betani ya, yang Betani, tetapi gembala saya sendiri selain dia mengajarkan itu bisnis yang profesional, beliau sendiri berdiakonia radikal loh. Mentor saya itu dulu hidupnya benar-benar sederhana, makanya saya percaya sekali bisa ya. Dan beliau itu jemaatnya diberkati dengan kesederhanaan. Jemaat itu sederhana, orang-orang kaya tapi sederhana hidupnya, ngikutin gaya hidupnya gembalanya. Nah, artinya bisa nggak? Bisa. Tetapi apakah benar gereja berbisnis? Iya. Perpuluhan itu dimanipulasi? Iya. Makanya saya bilang jangan kasih perpuluhanmu ke gereja-gereja yang tidak berdiakonia dan tidak bermarturia. Kelemahan dari gereja alma mater saya dulu itu apa? Takut bermarturia, Pak. Takut. Karena kayak semua Betani itu kan takut bermarturia frontal gitu, takut. Makanya kalau si si KC bilang, Niko dulu menghargai dia dengan cara dia, nggak mungkin. Betani itu gayanya nggak begitu. Saya tahu persis. Niko kan ex Betani juga, gayanya semua tidak mau yang model-model begitu. Karena sudah kejadian Ali Makrus. Ali Makrus saja tidak disupport oleh Betani. Itu cuma ada satu orang yang menyponsori Ali Makrus, ya. Itu saja tidak disupport. Makanya Pak Alex Abraham dulu tidak support Ali Makrus, nggak urusan. Karena itu sudah ditegur berkali-kali, nggak boleh begitu. Betani itu nggak boleh, kayak saya ini nggak boleh Pak di Betani, aktivitas kayak saya itu nggak boleh di Betani. Betani tidak merestui aktivitas seperti saya.
mengkritik Islam apa segala macam. Dulu saya mau nulis surat pembaca saja enggak boleh, Pak. Itu benar-benar mereka jaga benar karena profesionalisme ya kita aturannya begini, mereka bilang. Ya disitulah makanya saya nggak setuju dulu kan. Tetapi ya itu tadi, dalam hal diakonia saya akui, gembala senior saya itu luar biasa, bagus dan patut ditiru. Bahkan ada sekolah yang didirikan itu, ya bagi jemaat yang nggak punya uang digratiskan loh sekolahnya, ya digratiskan. Nah itu kan benar-benar untuk kesejahteraan jemaat. Jadi nggak ada jemaat yang sampai nggak bisa bayar sekolah itu nggak ada di gereja alamater saya dulu. Nah itu kan dia, masalahnya itu yang satu inilah hanya oknum. Nah yang baik ini oknum ini malah justru. Gembala kami dulu itu oknum yang baik. Nah yang lain enggak. Yang lain enggak dagang, cari duit memang. Jadi saran saya adalah kalau bukan perpuluhan Pak, lagian sebaiknya kasihlah hamba Tuhan yang misalnya memang ya, hamba-hamba Tuhan di pedesaan kayak GBD itu kan berani mati itu kan. Nah, Anda yang punya uang banyak melimpah, Anda lihat, Anda mulai sendiri datang ke desa, lihat kenalan-kenalan pendeta-pendeta di desa itu, support. Kita Damaris belum sanggup ya, tapi kita akan ke sana. Kita akan support. Tetapi saya tetap tidak menyarankan daripada nanti Anda dimanipulasi, saya tetap bilang tidak usah bayarkan perpuluhanmu ke gereja. Tetapi supportlah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yesus, dan hamba-hamba Tuhan ini menggerakkan jemaatnya untuk berdiakonia. Kayak tuh temannya pendeta Jimisun yang di Malang itu, ya kan? Itu kan juga menggerakkan jemaatnya untuk berdiakonia kan. Nah itu support, makanya kita support. Nah Ibu Lianti kan lagi support beberapa pendeta-pendeta dari GPDI kan. Nah, makanya kita mau menghidupkan kembali dapur umumnya kan kemarin sempat mandek itu kan karena acaranya terlalu sibuk juga. Nanti kita mau hidupkan lagi ya. Nanti Ibu Lianti yang akan kelola untuk mensupport para pendeta-pendeta yang pelayanan di kampung pemulung di Jakarta. Nah itu mau kita support tuh. Nah itu contohnya begitu Pak. Kita juga tidak tutup mata Pak. Hanya memang makanya doakan. Daripada Anda kasih duitmu ke orang-orang nggak jelas, pendeta-pendeta nggak jelas, support ke Damaris, kita akan memikirkan. Bahkan kita lagi mau bikin yayasan embun pagi supaya orang-orang yang aktif dalam komunitas kita, jangan sampai anaknya nggak bisa bayar sekolah, jangan sampai nggak bisa makan. Orang-orang Kristen sendiri harus kita perhatikan. Gitu Pak Pineka. Jadi Pak Paul, kami ini kan kena dinas juga suka keliling ya Pak, ke Papua, ke NTT, ke Nia, Sumatera Pak. Memang ketika kami ibadah Pak, memang income mereka itu murni dari ya katakan satu gereja ada 20 kakak, itu kami lihat sendiri ya Pak ya. Itu murni memang eksisnya itu mereka gereja itu dari mereka Pak, nggak ada sumbangan lain dari perpuluhan itu, maksud saya gitu Pak. Ya. Yang kita jangankan dari jemaatnya Pak, kalau perlu Bapak malah kirim ke mereka uangnya Pak, jangan kasih ke gereja yang di sini, kasih kirim ke sana langsung direct. Ya, maksud saya gitu Pak Paul. Jadi yang pengamatan saya yang suka manipulasi dana ini kan di kota-kota besar Pak ya, di provinsi, kabupaten yang besar-besar ya Pak, yang memang banyak jemaatnya tanda kutip ya yang perlu self center ya Pak ya. Betul. Tapi itu ya, tapi oke Pak, saya setuju dengan Bapak. Jadi betul, nanti Bapak bilang, ya artinya begini, tapi pendeta di desa belum nggak semuanya memberitakan Injil, ada yang memang cari duit, cuman dia kelasnya kelas desa. Jadi hati-hati nggak semua pendeta desa itu, makanya itu tadi ya, kita kan Tuhan kan percayakan kita dengan berkat yang melimpah kepada Anda semua, ada yang gaji 10 juta, ada yang gaji 50 juta, ada yang gaji 1 miliar. Tuhan percayakan Anda dengan berkat melimpah, terus Anda jangan mentang-mentang itu duit Anda harus diberikan sembarang suka-suka, oh enggak. Anda punya tanggung jawab sama Tuhan, Anda kudu tanggung jawab. Anda lihat hamba Tuhan ini memberitakan Injil enggak? Memberitakan Injil dengan menjelek-jelekan Islam beda ya. Memberitakan Injil itu bukan jelek-jelekin Islam. Ya memberitakan Injil, dia memberitakan Injil, dia membaptis dan memuridkan. Bukan cuma jelek-jelekin Islam, salah. Ada orang yang hobinya tiap-tiap hari menjelek-jelekan Islam, oh ini sudah memberitakan Injil. Tolol bener ini orang-orang ini ya. Kadang-kadang saya mikir, ini tiap hari kerjanya jelek-jelekin Islam. Sama sekali tidak memberitakan Injil. Lalu Anda support. Anda nggak dapat upahnya loh dari situ. Anda nggak dapat apa-apa loh. Cuma dapat hura-hura doang. Senang aja, puas aja Islam dijelek-jelekin. Loh saya juga jelek-jelekin Islam? Enggak, saya nggak pernah jelek-jelekin Islam. Saya mengkritik Islam.
tetapi saya juga memberitakan Injil, tetapi saya juga memuridkan. Ya, ketika saya mengkritik Islam dalam ranah tugas saya sebagai hamba Tuhan, memberikan suara kenabian bagi Indonesia, ada ketidakadilan. Ya benar Pak Paul. Jadi maksud Harus kami Pak bedain, Paul, ya. jadi menurut kami Pak Paul ini gara-gara ulah satu orang, katakan ya Pak ya, saya lihat seperti Pak Daniel di Papua itu kan luar biasa ya Pak ya. Oh iya, Seperti itu maksud dia saya. tidak bergereja. Iya, Dia tidak tapi bikin gedung gereja, dia bikin pelayanan ministry. Tapi bukan gedung gereja. Dia tidak pernah setuju dengan bikin gedung gereja. oke Pak. Pak Daniel Alexander itu ya dulu istilahnya kan itu dari dulu tidak pernah setuju dengan pembuatan gedung gereja. Masuklah dalam kita memberkati masyarakat itu dengan kehidupan yang nyata. Makanya bikin langsung sekolah, bikin langsung rumah sakit. Nah, itu memang yang saya bilang itu luar biasa kan Pak. Karena dia Iya, berkorban beda. untuk itu kan. Kembali ke masalah Pak Saifuddin ya Pak Paul. Saya kan mengamati, saya flashback ya Pak. Saya ikutin Bapak di Ubun Pagi itu, dan saya ada ikut pada waktu beliau mengasih khotbah terakhir dengan Bapak kan Pak, pada Ubun Pagi itu ya Pak ya. Jadi setelah masalah rekening, Bapak dengan beliau jadi kayak katakanlah clash ya Pak ya. Kemudian beberapa, saya nggak clash, dia yang clash ke saya mah nggak. Iya, maksud saya kan dia yang kan ngeblok handphone saya. Iya benar. Jadi ini semua karena Mamon juga kan Pak, masalah rekening ya Pak ya. Jadi yang saya maksud Pak, beberapa hari ini kan saya lihat dia jadi kembali ke habitatnya, jadi penginjil melalui katakanlah di Amerika ya Pak ya. Jadi maksud saya ini kan dua pribadi ini, Pak Paul sama beliau ini, kalau pengamatan saya pribadi memang ini diperlukan loh Pak. Bapak di Eropa, beliau di Amerika, kalau memang beliau genuine ya Pak ya. Karena kalau saya lihat cara beliau sekarang udah kembali seperti aslinya itu Pak, penginjilannya ya Pak. Ya, kayak tadi pagi beliau ya di salah satu kota di, ya kita nggak usah sebutlah tempatnya di Amerika ya Pak. Itu kalau saya amati Pak, dia sudah kembali ke habitat yang lama Pak sebagai evangelis Pak, penginjil. Itulah maksud saya Pak. Jadi saya ikutin pada waktu di TV One Pak Paul, itu Profesor Henry Subiakto itu kan staf khususnya Kemeninfo ya, dia mengatakan Pak seperti Bapak bilang itu, Pak Saifuddin itu dia tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena itu kan gray area Pak ya. Betul, nggak bisa, itu gray area, betul, nggak bisa. Dan dia sama dengan Bapak, dia tidak melakukan hate speech. Kata itu yang nyatakan itu Profesor Henry loh Pak, itu staf khususnya Pak Menteri loh Pak. Jadi saya setuju dengan Bapak, kalau Bapak dengan dia bersinergi Pak, Bapak di Eropa, beliau di Amerika, ya kita lupakan masalah masalah Mamon itu Pak, mungkin ini sangat bagus loh Pak. Nah itu urusannya sama dia, bukan sama saya. Kalau saya selalu membuka diri kerjasama dengan siapa saja, yang penting kalau udah cita uang kudu terbuka. Kalau enggak, saya nggak akan mau. Kalau ada orang, kalau saya udah cita uang, terus nggak terbuka, enggak, karena saya sudah pernah kejadian dan saya tidak mau mengulangi lagi. Dan itu sangat menyakitkan keluarga saya porak-poranda. Ya. Dan jadi kalau sudah masalah uang, pokoknya kalau urusan dengan saya, udah cita duit, udah open. Begitu nggak open, selesai dengan saya. Tidak akan Pak, mau siapapun, mau malaikat pun nggak pokoknya. Nggak urusan aja pokoknya. Nggak. Kalau udah cita uang, nggak mau terbuka, saya nggak mau kerjasama. Dan kami lihat Pak, sekarang beliau kan tidak bikin lagi rekening di dalam YouTube-nya kan Pak. Berarti memang beliau sekarang sudah kembali habitatnya. Betul. Karena Saifuddin yang dulu saya kenal, memang Saifuddin tidak mata duitan. Iya, benar Pak. Makanya banyak orang bilang, Saifuddin berubah, saya nggak percaya, masa orang berubah secepat itu, ya kan? Tapi setelah dia statement, ya, di Amerika, hari pertama ke Amerika statement tentang saya langsung tahu, oh ya memang berubah. Tetapi kalau suruh kerjasama itu bukan urusan saya, kan dia kan yang memutuskan hubungan dengan saya. Yang kedua, tetapi kalaupun ya kita bekerja sama, kalau sudah bau duit, open nggak mau saya, nggak aja pokoknya, nggak, karena itu bahaya sekali. Itu bukan masalah gengsi, tapi masalah bahaya. Wah itu bisa merusak pelayanan saya juga. Ya, itu orang saya nggak pegang duitnya saja bisa difitnah katanya saya pakai duitnya KC kok. Ya kan, untung saya tidak ada 1 rupiah pun ya saya kasih rekeningnya ke orang kan, nomor rekening saya kan.
ada 2 orang yang transfer ke KC, yang satu sudah saya kasih ke Saifuddin, yang satu bilang nggak boleh, ada bukti WhatsApp-nya masih saya simpan, transfer saja untuk kamu, bilang nggak mau, saya bilang nggak boleh, karena sudah dari awal bukan buat saya transfer langsung ke Pak Apolinaris Darmawan, saya izin, boleh nggak? Boleh, udah cuma 2 orang ini, yang lain saya hold semua, nggak boleh transfer ke saya lagi. Jadi belum saya kasih, Pak saya mau jangan dulu, saya bilang jangan transfer dulu, saya nggak kasih nomor rekeningnya sehingga nggak ada yang masuk ke saya. Jadi untung ya saya selamat ya itu ya, wah Tuhan baik sekali, itulah orang kalau tulus hati ya, Tuhan loloskan benar karena kita memang polos ya, kita nggak mau semacam, dan kita juga nggak kepikiran kalau Saifuddin pakai, kita nggak kepikiran, dan yang saya cuma pikirkan Saifuddin pasti akan ketipu lagi karena saya sudah tahu Saifuddin sering ketipu, ternyata kan diakalin lagi kan sama anaknya pendeta Kalibata itu kan, katanya Saifuddin kan. Ini saya dengarnya dari Amin Wijaya, tapi katanya Saifuddin yang ngomong sendiri juga ya kan. Nah, itu tadi masalah Jadi uang. Pak Paul, Kalau nggak open itu ruwet nanti. Jadi Pak Paul, kalau menurut persepsi saya, kebetulan saya kan juga sering dinas ke sana ya Pak ya. Jadi Pak Saifuddin ini menurut saya tidak akan kembali Pak. Dan kedua, tidak mungkin deportasi. Kelihatannya sih nggak balik ya, 80% nggak balik. Sudah. Begini Pak, karena saudara saya ribuan orang Batak Pak di sana Pak yang overstay, itu sepanjang dia tidak crime, itu aman Pak di Amerika Pak. Iya. Ya. Apalagi Pak, sekalipun nggak minta suaka pun nggak akan dideportasi. Yang penting dia jangan bikin kriminal ya. Iya. Sepanjang dia tidak bikin kriminal, karena kami bantu Pak. Di sana semua Indonesia kita berikan paspor loh Pak. Iya. Kita berikan paspor supaya ada ID mereka. Betul. Sepanjang mereka, as long as they don't make a mistake crime, itu aman Pak. Iya. Ya, jadi kita apalagi Saifuddin punya alasan buat minta suaka, ya kan? Nah, jadi kalau saran saya buat Saifuddin jangan pulang. Terus yang kedua Pak Paul, saya kenapa Pak saya I pray ya Pak supaya Bapak dengan beliau, karena YouTube Bapak dengan beliau sekali itu kan kalau diputar kembali Pak, Bapak bisa 80.000, 100.000, beliau juga sekarang sih begitu Pak. Iya. 100.000 yang nonton ya Pak. Yang ini sepanjang beliau kembali ke habitat yang lama Pak, ini jadi terang dan garang loh Pak. Betul. Sayang sekali karena beliau sudah, kalau memang beliau itu tulus, dia sudah pernah masuk penjara. Ya, mau dikasih uang berapa di penjara itu tetap nggak enak ya, nggak enak. Terutama di penjara itu nggak enak. Nah, jadi harusnya kalau dia sudah membangun begitu, jangan dirusak. Seharusnya ya, sayang ya. Kalau saya sih tetap gini ya, Saifuddin sebaiknya jangan pulang ke Indonesia, ya, terlepas dari motivasi apapun saya nggak tahu. Yang penting dia bisa seperti dulu lagi, ya. Itu pasti selalu kok selalu ada second chance dan selalu ada pengampunan dari Tuhan. Lagian istilahnya kan saya juga tidak pernah memusuhi dia. Saya kan hanya menjawab tuduhannya dia. Iya kan? Ya, kalau nggak dijawab nanti dipikir saya beneran pakai duitnya, nanti kasihan ini orang-orang yang lapar ini nggak kasih makan, ya kan? Dikira saya pakai duitnya beneran. Iya kan? Thank you Pak. Terima kasih. Betul. Ya. Ini contoh nih, ini ada orang goblok satu lagi nih, anjing-anjingnya Saifuddin ini kan. Nah, nih Brownie ini kan. Paul mulut jangan jadi tukang fitnah. Tunjukkan saya ada fitnah, saya kasih kamu 1 miliar. Nah, tunjukkan ya. Fitnahnya saya di mana, saya kasih kamu 1 miliar rupiah. Tunjukkan dengan bukti, termasuk Amin Wijaya, tunjukkan dengan bukti. Fitnahnya di mana, saya kasih 1 miliar. Ya, itu contoh kan. Apalagi kalau kemarin duitnya sampai saya beneran kan. Nah, duitnya di Saifuddin saja ngomongnya saya fitnah. Ya kan. Tapi kalau cerita tentang Joshua Tewu, itu memang saya dengar dari Amin Wijaya. Ya kan sudah bilang sumbernya dari mana, dari Amin Wijaya. Kedua, Saifuddin sini ternyata bilang pendeta besar Kalibata itu kan. Ya jadi bukan kata saya, ya kan. Saya menyampaikan dari kata Amin Wijaya sumbernya, kedua dari Saifuddin. Tetapi saya waktu itu bilang sama Amin Wijaya, belum tentu loh. Dan kemarin pun saya masih bilang, belum tentu uang itu benar-benar ditilep. Tetapi mungkin salah paham. Nama anak si Joshua Tewu berpikir bahwa itu adalah gajinya dia. Ya, nggak ada orang kerja mau gratisan begitu. Apalagi kan Saifuddin juga cari duit. Nggak mungkin dong itu gratisan. Enak aja. Tapi Pak Paul, statementnya beliau mengatakan semua sumbangan KC dimakan oleh seorang anak pendeta besar di Kalibata. Jadi semuanya loh Pak dia katakan Pak. Enggak, yang saya dengar cuma 50 jutaan aja.
Enggak, ini ada YouTube-nya Pak, bisa kita putar ulang itu Pak. Waduh, kalau saya mungkin kelewat yang kata semua ya. Yang saya dengar cuma Ada 50 Pak itu. jutaan aja dari Amin Wijaya ya, jadi nggak semua. Makanya saya kaget Pak, itu Tapi kalau anak saya bilang masih di semua penjara. itu ya tidak mungkin ya, karena uangnya kan atas nama rekeningnya Saifuddin dan Saifuddin kan yang pegang rekeningnya, jadi nggak mungkin bisanya dikasihkan. Nah kalau dikasihkan ditilep buat apa? Kan buat bikin YouTube-nya Saifuddin itu, buat pengamanannya, buat peralatannya. Nah, ya kan repot kan. Nah, jadi kan makanya itu tadi saya bilang ya, Saiful itu bolak-balik ketipu. Itulah sebabnya saya suruh buka. Sebab jangan nanti dia yang ketipu dituduhkannya ke saya. Gitu loh. Ya, yang kejadian dulu juga begitu 12 tahun yang lalu, saya tidak menuduh bahwa rekan hamba Tuhan saya ini adalah penjahat, enggak. Ya, saya tahu dia kena sakit parah gitu ya. Bisa juga buat berobat apa segala. Saya sih nggak dendam sama dia. Saya ngampuni, bahkan saya coba hubungin dia tapi dia sudah nggak bisa dihubungin lagi ya. Nah, udah pindah rumah dan saya udah kehilangan jejaknya. Pernah ada seorang hamba Tuhan mencoba menghubungkan, orangnya nggak mau kita udah beres kok. Ya udah, terserah. Yang penting saya sudah mencoba menghubungi. Nah, tetapi dulu kejadiannya hampir sama. Dari ketidakterbukaan itu tadi nggak transparan. Ya, Ya, entah dia buat bangun rumah, entah dia buat berobat karena dia sakit hampir mati ya. Pernah sakit hampir mati, ya, sakitnya sakit kronis. Jadi bisa jadi, tapi saya tidak mau, ya sudah beres. Gara-garanya dulu salah saya, administrasinya nggak bagus. Nah sekarang juga sama dengan Saifuddin. Saya sudah tahu ini orang sering ketipu. Ya dulu kasus apa ketipu lagi, dia kenapa ketipu lagi. Nah ini bilang ini enggak. Kan saya sudah bilang dari awal, nanti ketipu nanti saya percaya dengan Saifuddin, tapi dia sering ketipu. Nah sekarang sering ketipu beneran kan. Entah itu iya, cuma 50 juta, entah itu ratusan juta, saya nggak tahu. Ya, tetapi kan akhirnya dia ribut sama KC kan, dia ribut sama istrinya iya. KC, ya kan. Nah, itu tadi karena kalau transparan nggak mungkin ribut. Orang yang transparan saja bisa difitnah kok, apalagi yang tidak transparan. Damaris pernah ribut nggak masalah uang? Nggak bisa lah, Iya, karena transparan. transparan. Transparan banget, apa yang mau dicuri tiap minggu tak tampilin di sini. Ya Ya, kan, nggak setuju. bisa. Iya, itu kuncinya. Ya, kuncinya di situ. Bukan fitnah Iya, benar, ngawur ini si setuju. Bro nih. Ya kan, kita bukan Yang fitnah. terakhir Pak Paul, yang terakhir. Hmm. Saya nggak setuju dengan statementnya Pak Gilbert yang menyatakan pasti Saifuddin kembali. Saya nggak setuju Pak. Nah Tidak akan itu kembali. betul, nggak akan kembali. Kalau saya bilang 80% nggak balik. Tidak akan balik. 80% nggak balik, 20% kalau Gilbert kasih iming-iming, dikasih 5M misalnya kan. Udahlah, hitung itu masuk 5 tahun, kena 5 tahun, 5M 1 tahun 1M, ya udahlah masuk aja di dalam. Ya kan sebulan sekali Motivasinya apa itu pulang. Pak? Motivasinya Pak Gilbert menyatakan itu apa Pak? Iya karena dia sudah ngatain saya anak iblis kan. Nah, ternyata dan dia kan wah diangkat-angkat Saifuddin buat manas-manasin saya kan. Karena sekarang dia kemakan omongannya dia sendiri. Sekarang dia nggak berani komentar apapun tentang Saifuddin, dia cuma sekali aja. Yang memviralkan video Saifuddin harus ditangkap. Yang memviralkan dia sendiri, mana ada orang berani memviralkan video Saifuddin? Di-strike lah sama Saifuddin. Kan sudah pernah kejadian Saifuddin nge-strike YouTuber, ya kan? Ya, Ya Saifuddin sendiri yang memviralkan dirinya sendiri. Dan TV One, ya kan? Tapi kan cuma dipotong sedikit aja, nggak semuanya. Nah, jadi ya si Gilbert kemakan omongannya dia sendiri. Nah itu tadi ya, nah itu tadi orang kalau nggak polos, nggak tulus, kejebak. Nah itu kejebak sendiri dia kan. Dia ngatain saya anak iblis. Sekarang dia benar. bingung. Nah si Gilbert, Saifuddin anak apa tuh? Anak kuntilanak jadinya. Anaknya Lucifer, anaknya Helel Ben Syakar. Nah, ya kan, bingung kan sekarang Gilbert kan. Jadi motivasinya adalah karena malu Gilbert itu. Malu Pak. Jadi Kalau kemarin Pak reputasinya Putih nanti. atau siapa yang bilang ya, karena dia sedang mencari uang, bukan siapa, saya lupa siapa yang ngomong, bukan Pak Putih, sorry. Gibet pengen Saifuddin pulang untuk dijadikan mesin uangnya dia. Sekarang kan Gibet lagi jadi sponsornya KC kan, cariin duit buat KC kan. Tapi blunder tuh Pak, blunder. Nah itu saya nggak tahu kalau Gilbert yang nyari, saya nggak tahu. Tapi kalau KC kan memang keuangan KC kan setelah kita stop di sini jadi berhenti. Salahnya Saifuddin nuduh saya, memfitnah saya. Ya, anaknya KC, pengacaranya KC si siapa itu, si Martin itu memfitnah saya. Kalau dia tidak memfitnah saya, ya sudah, saya cuma stop aja kan. Pasti duitnya tetap jalan. Tapi begitu mereka memfitnah saya, duitnya di saya, begitu saya open, mereka langsung tahu, wah ini bulu semua nih. Makanya stop. Salahnya kan di situ mereka. Nah, makanya jangan suka memfitnah orang. Nah, inilah. Jadi yang fitnah bukan saya ya, Broni ya.
Nah, yang fitnah bukan saya. Tahu ya, saya itu hanya menjawab. Jawaban saya ini memang mengerikan sekali karena kebenaran. Ya, jadi ingat-ingat tadi ya, domba dengan serigala supaya Anda bisa menilai mana domba, mana serigala berbulu domba. Dari apa? Dari buahnya. Ya. Thank you Pak, thank you. Oke, lanjut.